aku pahami semua bahasa, hanyalah bahasa cinta kunci setiap hati. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami ya Tuhan bahasa cinta kasih. Halo, selamat sore, apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang luar biasa. Perkenalkan, saya Fransiskus Christian Witra dari Gereja Santa Teresia Tugu Jaya. Kalau teman-teman disuruh memilih menjadi seorang raja dengan segala kekuasaannya, bisa melakukan apapun yang dimau, bisa mewujudkan apapun yang dikatakan, tetapi harus melayani dan merendahkan diri di hadapan hamba-hambanya, dan akhirnya dihianati oleh orang terdekatnya. Kira-kira teman-teman mau tidak? Bingung ya? Tidak usah bingung. Mari kita dengarkan bersama-sama kisah sang guru sejati kita, yaitu Yesus Kristus yang membasuh kaki para muridnya, dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 yang akan saya ceritakan pada sore ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus harus menyelesaikan semua tugasnya di dunia ini sebelum ia pergi. Yesus harus membuat tanda pengenalan akan dia. Hai murid-muridku, marilah malam ini kita makan bersama. Guru, bukankah kita selalu makan bersama? Jawab muridnya. Ada sesuatu yang akan kutunjukkan kepada kalian malam ini. Murid-murid Yesus tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka makan bersama Yesus. Dan akhirnya Yesus beserta murid-muridnya makan. Ketika sedang makan, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas, sebentar lagi kamu akan menjadi orang kaya raya, bisik iblis. Bagaimana caranya? Gampang, kamu temui imam kepala dan ahli Taurat. Jual gurumu kepada mereka. Yesus tahu akan itu. Yesus sedih, dan setelah selesai makan, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil selai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah bagi. Kemudian Yesus membasuh kaki para muridnya satu persatu. Dan ketika sampai pada Simon Petrus menolak, menarik kakinya sambil berkata, "Tidak Tuhan, jangan." Tolak Petrus. Kenapa Petrus? Karena engkau guru. Engkau adalah Tuhan yang jauh lebih tinggi dan terhormat. Seharusnya seorang Tuhan tidak akan membasuh kaki hambanya. Jawab Petrus. "Tidak, saya tidak mau. Tuhan, basuh kaki saya." Sambil menepuk pundak Petrus, Yesus berkata, "Petrus, mengapa kamu masih juga tidak mengerti selama ini? Telah banyak hal kukatakan dan kutunjukkan kepadamu dan kepada saudara-saudaramu bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Petrus masih bersikeras, "Tidak, sekalipun engkau tidak akan pernah membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Kembali Yesus menepuk pundak Petrus. "Petrus, karena kamu muridku, kamu adalah bagian daripada aku. Jika aku tidak membasuh kakimu, maka kamu bukan bagian dari aku. Jika apa yang aku lakukan, itulah yang akan kamu lakukan." Petrus terkejut. Bagaimana mungkin ia tidak diakui sebagai bagian dari Yesus sang guru yang selama ini bersama-sama dengan dia, hanya karena dia tidak mau dibasuh kakinya? Kalau begitu, ia harus meminta Yesus sang guru untuk membasuh tangan dan kepalanya juga, supaya benar-benar diakui sebagai bagian dari Yesus sang guru. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku juga." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya.
juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Teman-teman, sebenarnya Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah seorang pelayan. Karena apa? Karena membasuh kaki itu hanya dilakukan oleh seorang pelayan. Itu berdasarkan informasi yang saya baca loh teman-teman. Bayangkan saja, Yesus yang seorang raja atau Tuhan mau menjadi pelayan. Dan itu dilakukan kepada semua orang, termasuk orang yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. Karena itu, Yesus mengatakan, tidak semua kamu bersih. Lalu, apa ya yang dikatakan Yesus untuk menguatkan para murid? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Karena aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Peristiwa pembasuhan kaki melambangkan peristiwa salib di mana Yesus rela menyerahkan dirinya. Ia mati agar kita hidup. Lalu, bagaimana dengan kita? Ayo teman-teman, kita laksanakan wasiat Yesus untuk saling melayani tanpa memandang status, kedudukan, jabatan, dan kekuasaan.